Kalau kamu buka artikel ini, berarti kamu pengen tahu cara menghilangkan rasa malas. Setiap orang mungkin pernah ngerasain yang namanya malas, mager, demotivasi, atau apapun kamu nyebutnya. Kayak mau ngapa-ngapain, bawahnya nggak ada motivasinya aja gitu. Awalnya sih udah ada rencana mau ini itu, pas plannya udah jadi tetap aja kamu malas. Akhirnya nggak jadi-jadi rencana kamu itu. Bahkan di beberapa kasus, demi menghindari kerjaan yang kamu malas kerjain, kamu malah asik kerjaan hal-hal yang lain sebenarnya jauh dari tanggung jawab kamu. Kayak sekarang ini, jangan-jangan kamu baca artikel cara menghilangkan rasa malas ini karena kamu menghindari dari kerjaan yang bikin kamu rasa malas. Siapa tahu kan? Mungkin kamu pernah mikir, gue gak pengen malas-malasan sebenarnya, tapi gue malas, ya sama aja dong. Sebelum menghilangkan rasa malas, kita kenalan dulu yuk sama rasa malas. Sebenarnya nggak ada definisi pasti tentang rasa malas sendiri. Secara umum, mungkin hal tersebut biasa diartikan saat kamu harus bisa melakukan sesuatu, tapi kamu nggak pernah melakukan hal tersebut. Misalnya kamu sebetulnya bisa banget nih bersihin kamar kamu karena lagi libur, tapi kamu milih nggak melakukan hal tersebut dengan alasan malas. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih kok gue bisa malas banget mau ngelakuin sesuatu? Nah, hal tersebut salah satunya bisa jadi karena kamu kurangnya dorongan buat melakukan hal tersebut. Nggak hanya kamu yang pernah merasakan malas, sebagian besar orang juga merasakannya kok. Karena malas merupakan salah satu sifat manusiawi yang dimiliki oleh setiap orang. Tapi jangan biarkan deh rasa malas terus-terusan menyerang karena bakal menghambat segala aktivitas. Yang tadinya tugasmu bakal selesai hari ini belum selesai karena kamu malas, atau kamu bakal susah dapat pekerjaan, uang, atau jodoh, dan banyak lagi. Kamu mau kan hal ini terjadi padamu? Maka dari itu, buang-buang rasa malas demi masa depan yang lebih baik. Ini dia 10 tips jitu menghilangkan rasa malas yang wajib kamu praktekkan dari JAR Channel. Nah, untuk yang pertama, untuk menghilangkan rasa malas, istirahat yang cukup. Kurang istirahat akan membuat kamu jadi capek, letih, dan mudah sekali merasa jenuh. Apalagi setelah seharian melakukan beragam aktivitas seperti ngampus, ngurus rumah, dan bekerja. Jika hal ini berlangsung lama dan kamu tidak melakukan istirahat yang cukup, maka rasa jenuh tersebut akan menyebabkan timbulnya rasa malas. Rasa malas dapat hilang, yang bisa kamu lakukan adalah istirahat yang cukup, minimal 7 jam sehari deh. Dengan istirahat yang cukup, rasa capek dan letih hilang serta energi di tubuh pun bisa terisi kembali. So, nggak ada alasan malas lagi karena kelelahan. Nah, untuk yang kedua, yaitu set goals. Salah satu alasan kenapa kita malas adalah lupa atas goal atau tujuan hidup. Bahkan tidak memiliki tujuan hidup. Wah, jangan sampai kamu nggak memiliki tujuan hidup ya. Mulai dari sekarang, pikirkan segala goals yang ingin kamu capai, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kamu ingat akan goals tersebut yang ingin kamu capai. Nggak bakal deh ada rasa malas yang menghampirimu dalam melakukan segala kegiatan. Kamu bakal lebih semangat untuk membangun segala impianmu. Nah, untuk biar nggak lupa, kamu bisa kok bikin note di HP atau di buku harian mengenai goals reminder kamu untuk kamu capai sebagai pengingatmu. Atau bisa juga pajang goal kamu di dinding kamar ya. Jadi setiap bangun tidur kamu bisa deh melihatnya. Nah, untuk dari 1 sampai 2 dan yang ketiga, yaitu buat jadwal harianmu. Buat jadwal harianmu dengan kegiatan yang akan kamu lakukan. Gak harus mengisi schedule dalam hal pekerjaan, kegiatan lapang, kuliah saja loh. Kamu juga harus memberikan waktu kapan untuk istirahat, hangout, me time, family time, dan holiday. Karena hidup ini harus seimbang. Kamu
juga butuh yang namanya having fun biar nggak stres dan semangat untuk menjalani kegiatan berikutnya. Oh ya, setelah membuat jadwal harian, kamu harus komitmen atas jadwal yang kamu buat. Tepati apa yang kamu tulis. Memang di awal akan terasa berat, tapi kalau rutin melakukannya, lama-kelamaan jadi kebiasaan kok. Nah, kalau sudah biasa, kan bakal ada tuh nggak lagi ruang untuk kamu bermalas-malasan. Nah, untuk yang keempat, yaitu remember the future defines what you do today. Tips ini masih berkaitan dengan tips yang sebelumnya. Kamu wajib banget deh ingat, the future defines what you do today. Apa yang kamu kerjakan hari ini, efeknya itu bukan untuk hari ini, tapi buat masa depan kamu. Kalau kamu malas, ya mungkin bakal susah dapat pekerjaan, seperti uang, jodoh, dan banyak lagi. Gak mau kan hal ini terjadi padamu, maka dari itu buang-buang masa malas demi masa depan yang lebih baik. Nah, yang kelima, mulailah dari hal yang terkecil. Cara ampuh untuk mengatasi malas selanjutnya adalah coba mulai dari hal yang terkecil. Misalnya, kalau kamu malas olahraga, coba kamu sedikit demi sedikit untuk memulai berolahraga, meskipun hanya 10 menit deh. Jika kamu malas membaca, coba mulai dengan tema yang ringan untuk kamu baca. Intinya, kamu harus memulai sesuatu dari hal yang terkecil dengan rutin. Karena mulai dari hal yang terkecil, sedikit demi sedikit, akan jadi kebiasaan dan yang membuat hidupmu jadi berarti. Nah, untuk yang keenam, motivasi diri sendiri. Selain karena capek dan jenuh, rasa malas juga disebabkan karena kurangnya motivasi pada diri sendiri. Kamu perlu memberikan motivasi pada dirimu agar tidak malas lagi. Misalnya membaca motivational quotes untuk membangun jiwamu semangatmu. Belajar cara menjalani hidup lebih baik dari orang yang sukses atau dari motivator favoritmu. Selain itu, motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan rajin memberikan reward ke diri sendiri jika kamu lebih rajin dan tidak malas lagi. Nah, untuk mengatasi malas yang selanjutnya yaitu jangan sering menunda pekerjaan. Nah, yang ini sangat penting untuk diri kita. Meskipun tugas kamu sedikit, jangan sampai deh kamu tunda untuk mengerjakannya. Sebab jika kamu sering menundanya, lama-lama jadi kebiasaan. Pada akhirnya rasa malas pun jadi sering muncul. Sebisa mungkin kerjakan segala sesuatu atau pekerjaan dengan segera. Susun rencana kerjamu, dahulukan mana yang perlu kamu selesaikan terlebih dahulu. Sesuai dengan deadline, kalau kamu bisa ngerjain sekarang, kenapa harus menunggu besok? Belum tentu besok bisa kamu selesaikan, betul kan? Nah, untuk yang 8, lawan rasa bosan. Ayo, kamu mungkin sering mengartikan kalau malas itu sama aja dengan bosan. Australia different guys. Jika malas itu adalah kondisi di mana kita merasa dengan enggan melakukan apapun, sementara bosan hanya malas melakukan sesuatu yang menjadi sumber bosan. Jika kamu merasakan bosan, coba identifikasi dulu sebelum kebosananmu dari mana. Kalau sudah ketemu, atasi segera sesuai dengan sumber masalahnya yang menyebabkan rasa bosan itu terjadi. Ketika selesai mengatasi kebosanan yang melanda, biasanya kamu merasakan semangat kembali dalam menjalani sesuatu. Nah, untuk yang kesembilan, menikmati alam. Nah, jika kamu sudah fit dan fresh tapi masih saja susah melewati rasa malas itu, kayaknya kamu perlu keluar deh sebentar untuk menikmati alam agar semangatmu kembali lagi. Misalnya kamu bisa jogging pagi-pagi untuk menikmati udara yang segar dan menikmati alam dengan melihat tanaman hijau, atau bunga, rumput, pepohonan, hewan, atau bahkan bertegur sapa dengan seseorang yang di jalan. Jika kamu punya banyak waktu dan memiliki uang cukup, coba deh untuk melakukan traveling ke tempat yang kamu senang seperti gunung, pantai, atau tempat bersejarah. Bisa memunculkan ide-ide yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Namun apabila punya banyak waktu dan uang, kamu bisa kok meletakkan pot tanaman di dekat meja dan sebagai cara mengatasi rasa malas itu. Oke, yang ke-10, jalani hobi yang kamu senangi. Kesibukan sehari-hari bukan menjadi penghalang buat kamu untuk melakukan hobi kamu.
Coba deh sempatkan untuk menjalani hobi kamu yang kamu senangi, karena dapat membuatmu jadi lebih menikmati hidup, happy, semangat, dan pada akhirnya rasa bosan kamu akan hilang. Nah, untuk yang ke-11, coba deh kamu berolahraga. Selain menyehatkan, dengan berolahraga dapat membuat pikiran jadi lebih fokus. Cocok banget deh buat ngilangin rasa malas karena kamu sulit untuk berfokus. Jika pikiran kita lebih fokus dan mudah untuk konsentrasi, pada akhirnya kamu akan jadi lebih semangat karena apapun yang kamu kerjakan terasa lebih mudah dan cepat selesai. Nah, untuk yang terakhir yaitu berdoa. Setelah langkah di atas kamu lakukan, jangan lupa untuk berdoa sebelum dan setelah melakukan segala aktivitas. Dengan berdoa, jiwa akan jadi lebih tenang, fresh, semangat, dan memperlancar segala urusan kamu. Dan tentunya rasa malas pun akan hilang. Nah, itu dia 10 tips jitu yang perlu kamu praktikkan setiap hari ya. Jangan berikan sedikit pun ruang kemalasan diri kamu, karena dari sedikit lama-lama jadi bukit. Gak mau kan kamu punya berbukit-bukit kemalasan? Apalagi rasa malas adalah satu penghalang keberhasilan. Oke, let's stay positive, no lazy time, and have all the support for you guys. Yuk, selamat beraktivitas.